Pernah merasa hidupmu mendadak berubah? Rezeki tiba-tiba lancar, tapi mimpi buruk pun ikut datang. Leluhurmu sudah bicara, dan mereka ingin kamu tahu satu hal penting. Ada dua kekuatan besar yang sedang memperhatikanmu. Pertanyaannya, apa yang akan kamu pilih? Dunia terang atau dunia gelap? Dan kenapa justru kamu yang mereka incar? Halo semua, selamat datang di channel aku, Queen of Pentacles Tarot. Hari ini aku ingin membawakan readingan dengan tema Leluhurmu bilang kamu diincar dunia. Jadi kapanpun kamu melihat readingan ini, kemungkinan besar readingan ini memang ditujukan untukmu. Bagi kamu yang ingin melakukan personal reading, langsung saja hubungi nomor aku yang ada di video atau di kolom deskripsi ya. Oke, langsung saja kita mulai. Kartu Page of Wands muncul pertama kali dalam bacaan ini. Dan dia sebenarnya menyimpan makna yang sangat dalam tentang awal dari sebuah perjalanan. Bayangkan saja, dia adalah lambang dari sebuah titik awal, sebuah kelahiran kembali, sebuah semangat baru yang mulai bangkit dan menyala di dalam diri. Saat ini, kamu sedang berada di fase awal perjalanan spiritual yang mungkin tidak terlalu kamu sadari secara sadar, tapi secara perlahan perubahan itu sedang terjadi. Pikiranmu mulai terbuka dan energi dalam tubuhmu bergerak lebih aktif dari sebelumnya. Hal-hal yang dulu kamu anggap aneh atau tidak penting mulai menarik perhatianmu. Kamu mulai mempertanyakan makna dari segala yang selama ini kamu jalani. Mulai mencari jawaban atas keberadaan diri dan keberadaan dunia ini. Mungkin kamu mulai tertarik dengan hal-hal metafisik, seperti mimpi-mimpi yang terasa nyata, intuisi yang semakin tajam, atau bahkan dunia spiritual yang sebelumnya kamu anggap asing. Semuanya ini adalah tanda bahwa kamu sedang memasuki fase di mana potensi besar mulai menyala dalam diri. Kamu seperti api kecil yang baru dinyalakan, mungkin kecil, tapi sangat terang dan menyilaukan. Api ini menarik perhatian baik dari dunia terang maupun dari dunia gelap. Dunia terang melihat kamu sebagai pembawa cahaya, seseorang yang memiliki potensi untuk menjadi penyembuh, penolong, atau bahkan pembimbing bagi orang lain. Kamu memiliki energi yang bisa menyalurkan inspirasi dan membantu orang lain menemukan jalan mereka. Tapi di sisi lain, dunia gelap juga memperhatikan kamu, karena mereka melihat kamu sebagai sumber energi yang bisa mereka kendalikan dan manfaatkan. Kalau kamu tidak berhati-hati dan menjaga dirimu dengan baik, energi ini bisa saja disalahgunakan. Mereka bisa menjanjikan kekuatan, pengaruh, bahkan cinta dan kekayaan sebagai imbalan. Tapi semua itu pasti ada harganya. Bayarannya tidak selalu terlihat di awal, dan terkadang justru muncul perlahan-lahan tanpa kamu sadari. Jadi penting banget untuk kamu menyadari bahwa tidak semua yang terlihat indah itu berasal dari cahaya murni. Ada godaan yang tersembunyi, yang bisa mengarahkanmu ke jalan yang salah jika kamu lengah. Selanjutnya, muncul kartu Nine of Cups yang menunjukkan bahwa saat ini kamu sedang berada di masa di mana banyak keinginanmu mulai tercapai. Mungkin karirmu lagi naik daun, hubunganmu membaik, keuanganmu stabil, dan segala sesuatu terlihat berjalan sesuai keinginan. Tapi, ingatlah bahwa kebahagiaan dan keberhasilan ini, meskipun menyenangkan, bisa jadi juga sebuah ujian. Dunia spiritual dan leluhurmu ingin mengingatkan bahwa tidak semua yang terlihat indah itu berasal dari cahaya yang murni. Ada kemungkinan bahwa beberapa keberhasilan ini datang dari jalan yang tidak sepenuhnya bersih atau benar. Mereka ingin kamu bertanya pada dirimu sendiri, apakah semua yang kamu raih ini benar-benar hasil dari usaha yang jujur dan doa restu yang tulus? Ataukah ada campur tangan dari kekuatan gelap yang selama ini kamu abaikan? Dunia gelap tidak selalu datang dengan wajah menakutkan dan seram. Kadang mereka datang sebagai hal-hal yang sangat kamu dambakan, bahkan lebih dari apa yang kamu bayangkan. Mereka tahu apa yang kamu inginkan dan mereka pandai menawarkan apa yang paling kamu rindu. Tapi ingat, segala sesuatu yang mereka tawarkan tidak pernah gratis. Ada harga yang harus dibayar, dan biasanya harga itu tidak kelihatan atau terasa di awal. Nine of Cups adalah pengingat bahwa keinginan yang terwujud bisa jadi adalah ujian terselubung. Ujian yang menantangmu untuk memilih jalan lurus atau jalan pintas. Apakah kamu akan tetap berpegang pada nilai dan keyakinanmu?
atau tergoda untuk mengikuti jalan yang lebih mudah dan cepat, meskipun berisiko merusak diri sendiri dan perjalanan spiritualmu. Ini adalah momen penting untuk refleksi, untuk menilai kembali niat dan tujuanmu. Jangan sampai kamu terbuai oleh keberhasilan semu yang datang dari sumber yang tidak bersih. Kartu terakhir, King of Pentacles, membawa pesan tentang kekuasaan, kekayaan, dan stabilitas. Dia adalah lambang dari seorang raja yang duduk di singgasananya. Memiliki segalanya. Harta, kekuasaan, dan pengaruh besar terhadap orang lain. Tapi di balik kekuatan dan kekayaan itu, ada tanggung jawab besar. Dalam konteks perjalanan spiritualmu, kartu ini menunjukkan bahwa kamu memiliki potensi besar untuk menjadi seseorang yang penting. Mungkin kamu akan menjadi pemimpin, figur yang diikuti banyak orang, atau penjaga energi dan kebijaksanaan. Tapi semakin tinggi posisi yang kamu raih, semakin besar pula perhatian yang kamu tarik. Kebaikan dan kekuatanmu bisa menjadi berkah, tapi juga bisa menjadi bahaya jika tidak dijaga. Dunia terang akan melihatmu sebagai perpanjangan tangan mereka, seseorang yang bisa membantu menyebarkan cahaya dan kebaikan. Tapi, dunia gelap juga akan mencoba menembus pertahananmu, melalui celah kecil, kesombongan, rasa puas diri, atau godaan-godaan kecil yang tidak kamu sadari. Mereka tahu bahwa di saat kamu merasa sudah aman dan nyaman, itulah saat mereka bisa menyerang dan memanfaatkan kelemahanmu. Jadi, ini adalah ujian tentang menjaga hati dan pikiran tetap bersih, tetap rendah hati, dan tidak terjebak dalam rasa puas yang berlebihan. Leluhurmu ingin mengingatkan bahwa ini bukan saatnya untuk bersantai dan merasa sudah aman. Kamu sedang diuji secara spiritual, berada di tengah pertarungan dua dunia yang sama-sama ingin memperebutkan jiwamu. Mereka ingin kamu sadar bahwa semua yang kamu alami akhir-akhir ini bukan kebetulan atau sekadar keberuntungan. Kamu diincar bukan karena kamu lemah, justru karena kamu kuat. Tapi kekuatan itu belum sepenuhnya kamu kendalikan. Selama kamu masih bingung dan tidak yakin arah mana yang harus dipilih, kamu menjadi target yang paling rentan. Mereka meminta kamu untuk mulai peka terhadap energi di sekitarmu. Dengarkan intuisi yang selama ini mungkin kamu abaikan. Perhatikan siapa yang mulai hadir dalam hidupmu dan siapa yang mulai menjauh. Energi tidak pernah berbohong, dan dunia tidak hanya yang bisa dilihat mata. Ada pertarungan yang sedang berlangsung di balik layar kehidupanmu, dan kamu, baik sadar maupun tidak, sedang menjadi pusat dari semua itu. Sekarang, saatnya kamu membuat pilihan. Kamu mau mengikuti cahaya yang mungkin terasa lebih berat dan penuh tantangan, tapi tulus dan membawa kebaikan? Atau kamu tergoda dengan jalan cepat yang menjanjikan semua keinginanmu terpenuhi, tapi diam-diam menguras jiwamu dan mengaburkan jalan menuju keberhasilan sejati? Ingat, ini bukan soal benar atau salah menurut standar manusia, melainkan soal kesadaran dan ketulusan hati. Kamu sedang dipanggil untuk naik ke tingkat yang lebih tinggi. Tapi untuk sampai di sana, kamu harus melewati ujian terbesar. Siapa yang kamu dengarkan dan siapa yang kamu izinkan masuk ke dalam energimu. Karena saat kamu terlalu jauh mengikuti jalan yang salah, akan sangat sulit untuk kembali ke jalan yang benar. Leluhurmu bisa membimbing, tapi akhirnya keputusan ada di tanganmu sendiri. Kamu harus memilih, dan waktumu tidak banyak lagi. Mereka tidak datang membawa ketakutan, melainkan peringatan karena mereka tahu bahwa kamu mampu dan kuat. Tapi kamu harus bangun, sadar, dan mulai bertindak dengan penuh kesadaran. Dunia terang menunggu, siap menampung energi positif dan niat tulusmu. Tapi dunia gelap tidak akan tinggal diam, dan mereka akan terus berusaha menggoda dan menguji kekuatanmu. Hati-hati terhadap segala hal yang terlihat mudah dan menggiurkan. Jangan pernah abaikan perasaan aneh atau firasat yang muncul tanpa sebab. Karena saat dua dunia ini mulai berebut jiwamu, itu artinya kamu bukan lagi orang biasa. Kamu adalah seseorang yang sedang menjalani proses penting dalam perjalanan spiritualnya. Mulailah dengarkan hati, pilihlah dengan sadar, dan ingat bahwa setiap keputusan hari ini akan menentukan siapa yang akan berdiri di sampingmu di masa depan.
cahaya, atau bayangan. Kenapa belakangan ini kamu merasa suasana di sekitarmu berubah? Rasanya kayak ada sesuatu yang bergeser, tapi kamu nggak bisa menjelaskan apa. Mungkin kamu mulai sadar, rumah yang biasanya terasa hangat sekarang mendadak sunyi, walau ramai. Atau kamu merasa cepat capek, padahal secara fisik kamu baik-baik aja. Bisa juga kamu jadi lebih sensitif, mudah marah, mudah tersentuh, atau justru sering merasa kosong tanpa sebab yang jelas. Dan anehnya, kamu juga mulai mengalami kejadian-kejadian kecil yang terasa ganjil. Seperti bangun tengah malam di jam yang sama terus, mimpi tentang orang yang sudah meninggal, atau perasaan seolah sedang diawasi, meskipun kamu sendirian. Awalnya kamu mungkin mengira ini cuma efek stres, kurang tidur, atau kebanyakan pikiran. Tapi semakin lama, rasanya makin jelas ada yang lain. Ada energi asing yang masuk ke ruang hidupmu, bukan cuma di luar, tapi juga dalam dirimu. Kamu jadi lebih peka, lebih sering merinding tanpa sebab, atau bisa membaca suasana hati orang bahkan sebelum mereka bicara. Seolah-olah kamu sedang dituning ulang ke frekuensi yang lebih tinggi, atau lebih dalam. Dan di titik itu, kamu mulai bertanya-tanya, kenapa aku? Kenapa aku yang merasakan semua ini? Kenapa tiba-tiba aku jadi begitu sensitif terhadap hal-hal yang dulu terasa biasa aja? Jawabannya tidak sederhana. Tapi satu hal yang pasti, ada yang melihatmu, ada yang memperhatikan. Ada dua sisi dari dunia yang tidak kasat mata, sedang menaruh perhatian besar kepadamu, dunia terang dan dunia gelap. Dan mereka bukan cuma lewat, mereka mendekat, mereka menilai, mereka mungkin sedang menunggu. Tapi kenapa mereka tertarik padamu? Karena nama kamu berbeda. Karena kamu sedang dalam fase penting dalam hidupmu, fase peralihan. Tanpa kamu sadari, kamu sedang membuka pintu ke dunia yang lebih besar. Dunia yang selama ini tidak terlihat, tapi sangat nyata. Dunia yang selama ini cuma kamu dengar lewat cerita, lewat mimpi, atau lewat intuisi samar-samar. Dan begitu pintu itu terbuka, kamu menjadi pusat dari dua energi yang saling bertolak belakang. Yang satu datang membawa terang, kedamaian, penyembuhan, dan arah. Yang satu lagi membawa kekuatan, iming-iming, keinginan, dan jalan pintas. Kamu menarik perhatian dua dunia itu, karena kamu punya sesuatu yang tidak semua orang punya. Jiwa yang terang, tapi masih terbuka. Jiwa seperti ini sangat langka, terlalu murni untuk dianggap biasa, tapi belum cukup kuat untuk membentengi diri. Itu sebabnya kamu jadi titik perhatian. Dunia terang melihat potensi dalam dirimu, seseorang yang bisa menyebarkan cahaya, membantu sesama, menyadarkan banyak jiwa yang tertidur. Tapi dunia gelap juga melihat potensi yang sama. Hanya saja mereka ingin menggunakannya untuk tujuan mereka sendiri. Karena bagi mereka, seseorang yang belum sadar sepenuhnya adalah medan terbuka. Bisa dibentuk, bisa diarahkan, bahkan bisa dijadikan alat. Kamu sekarang berada di tengah, di persimpangan yang tidak terlihat oleh mata, tapi bisa kamu rasakan lewat getaran-getaran halus yang muncul dalam hari-harimu. Setiap keputusanmu, sekecil apapun itu, menjadi isyarat bagi dua dunia itu. Energi apa yang kamu tarik? Siapa yang kamu dengarkan, apa yang kamu izinkan masuk ke dalam hidupmu. Semua itu seperti sinyal yang mereka baca. Mungkin kamu heran, kenapa baru sekarang semua ini terasa? Karena kamu baru saja melewati fase transformasi besar. Entah itu pengalaman traumatis, kehilangan, atau titik balik emosional. Biasanya, perubahan besar dalam jiwa manusia membuka celah antara dunia fisik dan dunia non-fisik. Dan dalam celah itu, semua yang tersembunyi mulai terlihat. Semua yang tak bersuara mulai terdengar. Dan saat itulah, dua dunia itu mulai menilai. Apakah kamu akan kembali tertutup, atau akan melangkah lebih jauh? Jadi, ketika kamu bertanya kenapa kamu merasa berbeda, kenapa kamu mulai gelisah padahal semua terlihat baik-baik saja, itu karena kamu sedang dalam pengamatan. Kamu sedang dalam proses pemilihan, bukan oleh manusia, tapi oleh semesta. Oleh kekuatan yang jauh lebih besar dari yang selama ini kamu pahami. Mereka ingin tahu, apakah kamu siap menanggung cahaya yang bisa kamu bawa,
atau kamu akan tergelincir oleh bayangan yang mencoba merayumu. Karena begini, semakin besar potensi seseorang, semakin besar pula ujian yang datang. Dan yang paling sulit adalah ujian yang tak terlihat. Ujian yang muncul dalam bentuk kesenangan, kenyamanan, kemudahan yang tidak masuk akal. Kamu akan mulai mendapatkan banyak hal yang kamu inginkan, tapi bersamaan dengan itu, kamu juga akan diuji. Apakah kamu akan tetap rendah hati, tetap sadar, atau kamu mulai lupa diri? Dunia terang ingin kamu bangkit, tapi mereka tidak akan memaksamu. Dunia gelap ingin kamu ikut mereka, dan mereka tidak akan berhenti mencoba. Dan kamu ada di tengah. Pilihan ada padamu. Jadi kalau hari-hari ini kamu merasa energi di sekelilingmu berubah, jangan abaikan. Jangan buru-buru menenangkan diri dengan berpura-pura semuanya baik-baik saja. Dengarkan, rasakan, dan jujurlah pada dirimu sendiri. Karena kadang, perubahan yang paling besar dalam hidup dimulai dari perasaan tidak nyaman yang sulit dijelaskan. Dan dalam ketidaknyamanan itu, kamu sedang ditarik. Ke arah mana? Tergantung pilihanmu. Kamu tidak gila. Kamu tidak berlebihan. Kamu hanya sedang sadar. Dan kesadaran itu adalah anugerah, sekaligus ujian. Sekarang, tinggal kamu yang putuskan. Mau tetap jadi penonton, atau berani jadi pemain dalam takdir yang sedang memanggilmu. Terima kasih telah menonton konten hari ini. Aku benar-benar menghargai waktu yang sudah kamu luangkan. Dengan penuh perhatian untuk menyimak setiap detail pesan yang telah aku sampaikan hingga akhir. Setiap momen yang kamu habiskan di sini, baik itu memberikan like, meninggalkan komentar, atau bahkan hanya menonton dengan penuh kehadiran, sangat berarti bagiku. Jangan lupa untuk memberikan like pada video ini, meninggalkan komentar dengan pendapat atau refleksi yang kamu dapatkan, serta klik tombol subscribe untuk terus mendapatkan konten-konten menarik berikutnya. Jika kamu merasa bahwa pesan yang aku sampaikan hari ini resonate dengan kamu, tuliskan resonate sebanyak-banyaknya di kolom komentar. Hal ini bukan hanya untuk sekadar membuktikan bahwa kamu menyimak, tetapi juga untuk menunjukkan bahwa kamu siap menerima energi positif yang akan membimbing langkah-langkahmu menuju kehidupan yang lebih baik dan penuh keberkahan. Sampai bertemu di video berikutnya, dan aku doakan semoga kesuksesan selalu menyertai setiap langkah yang kamu ambil, membawamu menuju impian-impian yang ingin kamu wujudkan.